takut, oh ada keluarga saya yang menderita kanker. Apakah saya harus melakukan pemeriksaan genetik? 10% kasus kanker itu datang sudah stadium 3 dan 4. Ya, halo Sobat Sentra, kita ketemu lagi di program podcast Sentra Stage. Kali ini bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Kita kali ini akan membahas topik menarik ya, terutama bagi masyarakat atau Sobat Sentra yang pernah atau punya keluarga, kerabat, teman yang mungkin saat ini tengah berjuang melawan kanker ya. Topiknya adalah kanker dan genetik. Nah, untuk membahas hal ini, saya tidak sendirian, tentu saja sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. David Kere, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Halo dokter, apa kabar? Halo dok. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Ya. Ini pertama kali nih kita ketemu dok di Betul podcast sekali. Sentra Medica Hospital. Betul sekali. Baik dok, kalau berbicara cancer atau kanker pasti nggak akan ada habisnya ya dok? Ya, betul. Ada banyak hal yang bisa kita kupas, ada banyak hal yang bisa kita angkat satu persatu. Tapi karena kali ini kita angkat tema yang terkait kanker dengan genetik, dok. Iya. Nah, pertanyaan saya yang pertama ke Dokter David, apakah semua kanker itu diturunkan, dokter? Nah, silakan dok. Ya. Memang itu pertanyaan yang paling banyak saya ditanyakan ke saya itu, apakah semua kanker itu diturunkan? Dan jawabannya itu tidak semua kanker diturunkan. Kanker yang berhubungan dengan faktor yang diwariskan dari orang tua itu hanya meliputi 5-10%. Sisanya sekitar 90-95% itu akibat pola hidup yang salah, lingkungan dan polusi yang ada. Itu yang terjadi seperti itu. Berarti kita highlight tidak semua kanker itu diturunkan. Ya, betul. Tidak semua. Jadi ada pengaruh-pengaruh lain seperti lingkungan, gaya hidup, dokter ya. Oke, baik. Kalau gitu dok, seberapa besar peran genetik ini? Tadi kan dokter bilang sepersekian persen. Tapi meskipun kita lihat persentasenya kecil, apakah bisa kita abaikan? Oh, ini kan persentasenya cuma sekian persen nih. Tapi apakah itu cukup signifikan begitu dokter? Nah, memang untuk kanker yang berhubungan dengan genetik, kita memang tidak bisa mengabaikan atau meremehkan tentang itu, karena memang walaupun 5-10% kanker itu disebabkan oleh faktor genetik, tapi faktor genetik itu tidak serta-merta akan membuat seorang pasien itu seseorang itu menderita kanker. Nah, kombinasi antara pola hidup dan lingkungan dan adanya mutasi yang diturunkan atau mutasi gen yang diturunkan dari orang tua itu mengambil peran yang cukup signifikan untuk terjadinya kanker. Kita akan menitik beratkan pada suatu tindakan pencegahan dengan melakukan perbaikan pola hidup dan untuk menghindari polusi-polusi dari lingkungan yang bisa merangsang untuk terjadinya suatu kanker. Seperti itu. Jadi memang modifikasi tadi dokter bilang ya. Modifikasi. Jadi si genetik ini perannya tidak tunggal ya dok ya. Ada pengaruh daripada tadi yang dokter sudah ceritakan. Oke. Nah dok, kalau berbicara mutasi genetik ya dok, apa perbedaan mutasi genetik yang diwariskan dengan mutasi genetik yang didapat atau sporadik begitu dok? Nah itu pertanyaan yang menarik. Jadi mutasi genetik yang diturunkan biasanya itu diturunkan dari orang tua. Dari orang tua artinya salah satu dari orang tua itu ada memiliki gen yang rusak yang diturunkan ke anaknya. Itu yang kita sebut dengan kanker yang disebabkan oleh genetik yang diwariskan atau inherited cancer. Nah, kanker yang disebabkan oleh suatu yang sporadik atau yang didapat itu biasanya didapat selama kurun waktu hidupnya. Jadi seorang yang menderita kanker karena sesuatu yang sporadik itu dia akan mendapat kanker mutasi genetik yang terjadi itu didapatkan sepanjang usia hidupnya. Jadi semakin panjang usia semakin banyak kesempatan untuk terjadinya mutasi. Nah, untuk teori kanker yang disebabkan oleh perubahan genetik itu memang
ada teori namanya uh, multi-hit hypothesis. Jadi harus ada beberapa kali serangan untuk bisa terjadi mutasi yang menyebabkan kanker. Nah, itu untuk kasus seperti itu memang lebih condong ke arah kanker yang kita dapat secara sporadik akibat pola hidup yang salah, akibat pengaruh lingkungan dan lain-lain. Oke, ini menarik juga yang perlu mungkin masyarakat atau Sobat Sentra tahu ya dokter ya, bahwa ada peran-peran daripada mutasi genetik yang diwariskan dan yang tadi didapat dokter. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya dokter, apakah bisa nih kita orang awam nih, sebagai kacamata orang awam mengetahui risiko kanker sejak dini itu dengan tes genetik dok? Ya, memang menarik di sini kalau kita melakukan tes genetik itu harus ada dasarnya, memang dasar untuk melakukan tes genetik. Apalagi kalau kita misalkan kita ada perasaan was-was atau takut, oh ada keluarga saya yang menderita kanker, apakah saya harus melakukan pemeriksaan genetik? Nah itu memang sesuatu kanker yang disebabkan oleh kanker yang diwariskan. Memang kita ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, apabila di dalam anggota keluarganya banyak yang menderita kanker yang sama. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana anggota keluarga yang menderita kanker itu adalah pada saat dia terdiagnosa kanker, itu usianya masih di bawah 50 tahun. Jadi usia muda. Yang ketiga, ada namanya sindrom yang berhubungan dengan kanker, yaitu seorang penderita yang menderita beberapa jenis kanker pada saat yang sama. Nah, apabila 3 faktor ini ada, itu memang suatu kewaspadaan yang harus kita bangun untuk melakukan pemeriksaan genetik yang lazim bisa kita kerjakan. Untuk pemeriksaan genetik sendiri, untuk yang karena kasus kanker payudara yang paling banyak, pemeriksaan genetik yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan BRCA1 dan 2. Itu adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah kanker ini berhubungan dengan kanker pada anggota keluarga yang lain. Terlebih khusus kalau kanker yang memang condong untuk berhubungan dengan keturunan, yaitu misalkan kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat, pankreas, usus besar, dan kanker kulit. Ya, kalau ada anggota keluarga yang memiliki kanker seperti itu dalam jumlah anggota keluarga yang lebih dari 1, ya memang kita harus waspada. Pemeriksaan genetik itu memang harus kita kerjakan. Jadi kriteria tadi yang sudah dokter sebutkan itu sudah mau tidak mau harus periksa. Iya, seperti itu. Oke. Nah dok, bagaimana dengan sekarang kan banyak orang yang khawatir berlebihan, paranoid, kepo. Dok, saya pengen deh tes genetik, jangan-jangan nih ya saya ada bibit kanker nih gitu. Nah untuk orang-orang seperti ini dokter, apakah dimungkinkan mereka nggak ada riwayat keluarga tapi mereka pengen gitu loh tes genetik untuk mengetahui apakah ada peluang dia terkena kanker begitu dok? Ya, memang menarik di sini karena memang kembali ke teori untuk terjadinya kanker, ya harus ada serangan yang berkali-kali baru muncul kanker. Jadi pada saat seseorang yang orang tuanya mengidap kanker, bukan berarti dia harus terlibat mutlak pasti kanker gitu. Demikian juga keturunannya juga akan bisa jadi membawa gen yang rusak yang sama, tapi tidak kelihatan bahwa itu akan menuju ke arah kanker. Nah, memang bisa dilakukan pemeriksaan genetik. Cuma yang menjadi masalah untuk melakukan suatu pemeriksaan genetik harus ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Yaitu pertama kita harus konsultasi dengan konselor yang berkompeten untuk menangani pemeriksaan genetik. Karena apa dibutuhkan itu? Karena seseorang yang ingin memeriksakan, dia harus siap untuk menerima hasil. Apakah hasil itu menunjukkan bahwa dia tanpa resiko ataupun dia dengan resiko tinggi, dia harus siap. Mentalnya harus siap. Betul. Jadi pada saat dia tidak siap, nah itu akan merusak
dalam dirinya untuk bisa mengatasi masalah ini. Jadi dia butuh konselor konselor yang memang berpengalaman dengan itu untuk bisa membimbing terlebih khusus untuk membimbing pemeriksaan apa yang akan dilakukan dan bagaimana kalau hasilnya dinyatakan bahwa berisiko tinggi seperti itu. Jadi memang harus siap dengan itu. Nah, setelah itu apa fungsi dari pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini akan menyebabkan kita akan melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan apa yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan screening yang lebih rutin. Screening yang lebih rutin, screening yang mendahului dari screening yang biasanya dilakukan pada orang-orang yang tidak berisiko. Jadi misalkan pada kasus kanker payudara, untuk lakukan screening, misalkan dengan menggunakan mamografi yang notabene harus usia 40 tahun, pada pasien-pasien dengan risiko kanker payudara dan risiko tinggi kanker payudara akibat mutasi gen, dia harus melakukan pemeriksaan yang lebih awal. Nah, selain dilakukan screening, dia harus juga siap untuk mengubah pola hidupnya. Karena pola hidup dan lingkungan hidupnya akan sangat berperan untuk membantu untuk terjadinya kanker tersebut. Seperti itu. Jadi ini tahapan-tahapannya dokter ya, bahwa untuk menuju pemeriksaan kanker itu atau pemeriksaan tes genetik itu, ya tadi dokter sudah bilang ya, ada pendampingan dari konselor, karena secara mental dia siap atau tidak, belum lagi terkait dengan screening ya dok ya. Ya betul. Betul. Oke. Nah dok, mungkin bisa dokter ini lagi dok, tegaskan lagi mana jenis kanker yang didapatkan karena diturunkan atau diwariskan, dan mana jenis-jenis kanker yang didapat mungkin dari modifikasi atau dari gaya hidup begitu dok. Sebenarnya kalau membicara tentang itu ya kita kembali lagi dengan statistik yang ada bahwa 90-95% kanker karena pola hidup. Tapi untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan keturunan yang memang berkaitan erat dengan keturunan, itu yang saya sebutkan tadi, kanker payudara, kanker Cervix, ovarium, kanker pankreas, kanker prostat, usus besar, dan kanker kulit. Itu yang memang keterkaitan dengan gen yang diturunkan itu besar. Cuma untuk membuktikan itu kita butuh pemeriksaan genetik atau pemeriksaan panel kanker. Oke. Jadi orang yang dengan case seperti ini dok, ya sudah pasti sudah harus berjaga-jaga. Apalagi dia berkeluarga, ya punya anak begitu dokter ya. Oke, baik. Nah dok, ini saya mau tanya dalam praktek dokter sehari-hari ini dok. Selama dokter berkarir berkiprah sebagai dokter bedah onkologi, apakah pernah dok dalam satu kasus atau yang dokter temukan begitu di lapangan ya, baik di rumah sakit atau di klinik dok, ada nggak kasus menarik dok, di mana tes genetik ini bisa mengubah arah penanganan pasien kanker? Untuk tes genetik yang tes genetik misalkan pada kasus kanker payudara triple negatif, kalau misalkan setelah dilakukan pemeriksaan dia ada mutasi dari gen BRCA 1 dan 2-nya. Nah, itu penanganannya akan lebih personal. Jadi harus kita berikan PARP inhibitor untuk salah satu untuk penanganan kasus yang spesifik seperti ini. Memang beberapa kasus yang lain juga seperti itu. Kita memang panduan dari tes genetik ini bisa akan memandu penanganan apa yang bisa diberikan selain penanganan yang ada, penanganan standar yang ada. Berarti dok bisa dikatakan tes genetik ini tadi bisa jadi guide ya, guideline panduan supaya ini kita tentukan nih selanjutnya mau akan ada metode-metode seperti apa ya dokter ya. Oke, baik dok. Nah ini dok pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar dok bagi seorang dokter bedah onkologi dalam menangani pasien dengan kanker yang memiliki latar belakang genetik yang cukup kuat dok. Nah, biasanya memang kasus-kasus seperti itu, kalau datang dengan stadium yang sudah lebih tinggi dari stadium 1, memang agak sulit untuk kita
Oke. Kita lakukan penanganan yang bisa menjanjikan kesembuhan. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini memang dipacu untuk bisa datang pada stadium dini. Karena penanganan kanker pada stadium dini itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dia datang dengan stadium yang lebih tinggi, apalagi dengan keterkaitan dengan genetik. Itu akan lebih sulit. Tapi pada faktanya, Dok, di Indonesia selalu datang dalam kondisi yang sudah lanjut. 70% kasus kanker itu datang sudah stadium 3 dan 4. Nah, itu memang jadi tantangan kita di sini. Nah, penting di sini edukasi ini supaya pasien bisa, atau seorang yang punya keluhan atau yang punya riwayat keluarga itu akan lebih proaktif untuk memeriksakan diri. Karena dengan memeriksakan diri dalam kondisi yang tanpa keluhan atau keluhan yang masih awal, kita pasti bisa memberikan penanganan yang sangat baik. Ya. Nih, Dok, kebanyakan saya lihat dan saya temukan begitu, Dok, ya, bagi penderita kanker itu mereka selalu takut berobat karena katanya mau dioperasi. Nah, Dok, apakah semua kasus, let's say kanker payudara atau kanker apapun itu, apakah semua penanganannya dengan operasi dan operasi itu bisa menyembuhkan begitu, Dok? Iya. Jadi untuk kasus-kasus tumor padat, termasuk tumor payudara dan tumor-tumor yang lain, operasi adalah gold standard. Jadi penanganan utamanya adalah operasi. Penanganan selanjutnya itu bergantung dari jenis kankernya. Jenis kankernya, terus subtipe kankernya, apakah kita perlu pengobatan lain, misalkan pengobatan hormonal, pengobatan kemoterapi, target terapi, imunoterapi, dan lain-lain. Itu bergantung dari stadium dan jenis kanker. Karena misalkan kita bicara tentang kanker payudara yang stadium 0, penanganan utamanya hanya operasi. Hanya operasi saja. Dan keberhasilan terapinya akan sangat tinggi. Sekitar, kalau secara statistik, di atas 99% kelangsungan hidup 5 tahun akan bagus. Angka harapan hidup bagus. Jadi penanganan semakin dini, kanker ditangani semakin baik hasilnya. Memang tidak semua seperti itu, tapi presentasi untuk suatu kanker stadium dini yang ditangani dan mengalami progresif memang ada. Cuma tidak sebesar dengan keberhasilan yang kita bisa dapat. Seperti itu. Makanya kita sangat menginginkan, sebagai dokter bedah onkologi, saya mendorong kita untuk bisa memeriksakan diri, melakukan screening untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika misalkan seseorang atau pasien itu tahu dirinya membawa mutasi gen tertentu seperti BRCA1, BRCA2, apa yang bisa mereka lakukan sebagai tindakan pencegahan? Sebagai tindakan pencegahan, mungkin kita bisa lakukan screening yang lebih awal. Screening untuk kasus kanker payudara misalkan. Yaitu dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Sadari ya, Dok? Sadari itu dilakukan setiap bulan sekali, di waktu yang sama, kurang lebih 7-10 hari setelah hari pertama haid. Itu wajib dilakukan sebenarnya pada semua wanita yang sudah menstruasi. Itu wajib dilakukan. Setelah dilakukan sadari, kita mungkin bisa meningkatkan ke pemeriksaan USG payudara untuk mendapatkan pemeriksaan yang non-invasif, tapi bisa menghasilkan hasil yang bagus. Untuk kasus yang dengan mutasi genetik BRCA, mungkin kita akan melakukan pemeriksaan MRI payudara kalau diperlukan, karena pada kasus-kasus yang lebih khusus kalau yang berusia di bawah 40 tahun, karena kita tidak bisa melakukan mamografi. Pada usia yang lebih bawah, kita bisa melakukan itu pemeriksaan MRI payudara. USG payudara bisa? USG payudara itu pemeriksaan yang mudah, simple, dan bisa dilakukan kapan saja. Jadi itu memang salah satu standar yang bisa dilakukan. Itu melakukan screening itu, setelah dia melakukan screening, misalkan didapat ada keluhan, memang ada temuan, ada benjolan di payudaranya, ya dia harus lakukan pemeriksaan di dokter.
untuk kita lakukan tindakan, misalkan tindakan biopsi untuk memastikan benjolannya itu apakah benjolan yang berhubungan dengan kanker atau bukan. Oke. Nah, Dok, apakah misalkan nih seseorang, saya sudah melakukan pola hidup sehat, gaya hidup sehat ini apakah masih berpengaruh, Dok, jika seseorang punya predisposisi genetik ini, Dok? Dia makan sehat, olahraga segala macam, apakah masih ngefek nggak, Dok? Masih ngaruh? Masih sangat Ya, sangat berpengaruh karena seorang yang harus diingat sekarang bahwa seorang yang dengan membawa mutasi gen yang ada dengan pemeriksaan genetik yang ada sekarang itu tidak serta-merta dia akan menderita kanker. Itu hanya meningkatkan resiko untuk terkena kanker. Nah, dengan dia mengubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat, dia akan menurunkan resiko itu. Bukan menghilangkan, tapi menurunkan resiko. Oke. Kalau pola makan, Dok, kebanyakan kan pasien kanker ini agak tricky ya. Soal makan, jadi takut makan ini, makan itu. Ada yang bilang, nggak boleh makan daging merah. Tapi ada yang bilang, oh masih boleh kok, yang penting jangan terlalu banyak. Nah, soal pola makan, nutrisi, ini bagaimana, Dok, untuk mereka yang ada, apalagi dengan predisposisi genetik, Dok? Jadi pola makan yang harus dijaga itu makanan yang memang tadi disinggung, makanan yang mengandung daging merah. Daging merah memang masih banyak kontroversi. Ya. Ada beberapa penelitian yang saya sempat baca, memang ada hubungan antara volume dan frekuensi daging merah yang kita konsumsi dengan terjadinya kanker. Jadi semakin banyak volume daging merah yang kita makan dan semakin sering kita makan, memang ada hubungan dengan meningkatnya risiko. Namun untuk supaya kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat itu penting. Itu kita harus perbanyak makan sayur dan buah. Sayur, buah, ikan sebagai sumber omega 3 yang salah satu bisa mencegah terjadinya kanker. Baru makanan-makanan yang mengandung seperti kacang-kacangan seperti itu. Itu yang bisa mungkin kita akan lebih perhatikan untuk sebagai bahan konsumsi dari orang-orang yang menderita kanker ataupun yang dengan predisposisi kanker yang diturunkan seperti itu. Oke. Nah, Dok, kalau kita kembali ke soal genetik nih, untuk masa depan, Dok, untuk future plan ke depan, apakah dokter melihat saat ini kita akan menuju ke era di mana screening genetik ini menjadi standar, Dok, untuk deteksi dini kanker? Apakah Indonesia sudah mulai menuju ke sana atau bagaimana, Dok? Jadi menariknya di sini, beberapa penelitian sudah dilakukan untuk dilakukan deteksi dini melalui yang namanya liquid biopsi. Ya, liquid biopsi. Jadi biopsi dengan menggunakan sampel darah, dan itu bisa memang saya sangat optimis dalam beberapa waktu ke depan ini akan bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Dengan adanya liquid biopsi ini kita akan bisa mencegah, mendeteksi lebih dini tanpa harus tunggu ada keluhan dulu. Kita bisa mengetahui, oh ini orang ini bisa menderita kanker karena dia mengandung ada gen-gen yang bermutasi yang berhubungan dengan kanker tertentu. Seperti itu. Apakah pemeriksaan genomik, Dok, bisa juga mendeteksi seperti itu? Pemeriksaan genomik juga bisa. Kalau untuk sekarang ya genomik bisa, tapi beberapa kasus beberapa pemeriksaan genomik membutuhkan sampel. Biasanya digunakan sampel tumor yang dari pasien. Itu bisa diketahui gen-gen apa saja yang mengalami mutasi. Memang lebih ke arah ke situ. Tapi untuk deteksi dini lebih condong ke arah liquid biopsi tadi. Untuk perkembangannya memang kita bisa lebih mengetahui lebih awal. Biayanya bagaimana, Dok? Ya, kurang lebih estimasi gitu. Saya untuk pastinya saya kurang. Belum ini ya, Dok. Tapi yang pasti untuk pemeriksaan gen ya memang cukup. Relatif lumayan ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, Dok, apa mungkin pesan-pesan Dokter David kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih enggan berobat,
takut berkonsultasi, apa dok yang mungkin dokter bisa pesankan? Iya. Saya mengajak kita untuk berani memeriksakan diri, karena dengan kita lakukan pemeriksaan dini, kita akan mengetahui lebih awal bila mana ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kanker. Nah, penanganan kanker yang lebih awal akan menghasilkan hasil yang baik. Bahkan kita bisa mengharapkan adanya kesembuhan setelah penanganan. Betul. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, karena memang penanganan yang kita lakukan di rumah sakit adalah penanganan yang sudah terstandar. Penanganan yang kita adopsi dari guideline internasional yang kita adopsi ke penanganan lokal kita di Indonesia itu sudah mengalami uji-uji klinis yang memadai, sehingga itu memang efek manfaat dan keamanannya itu memang sudah terjamin. Jadi sudah tidak ada lagi keraguan ya. Harusnya seperti itu. Tidak ada lagi keraguan. Nggak harus ada lagi ketakutan, keraguan. Wah, ini takutnya dokternya salah atau gimana? Jangan ya. Betul. Oke, mungkin dokter bisa sampaikan, siapa tahu ada Sobat Sentra mau konsultasi dokter, itu praktek di Sentra Medika Cisalak itu setiap hari apa, jam berapa, silakan. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak itu setiap hari Senin sampai Sabtu, jamnya jam 16 sampai 20. Oke, jadi hampir setiap hari dokter ada. Ya. Jadi Sobat Sentra jangan khawatir, Dokter David ada dari hari Senin sampai Sabtu ya dok, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke, jadi waktunya cukup panjang. Kalau nggak ketemu dari Senin, bisa datang di Rabu, bisa datang di Jumat atau Sabtu ya dokter ya. Baik, terima kasih Dokter David untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat dok ya. Jadi bisa meluruskan berbagai macam informasi yang mungkin masih keliru di masyarakat terkait penanganan kanker, terkait juga dengan genetik dokter ya. Sehat, sukses selalu untuk Dokter David. Jangan kapok, kita undang lagi dok. Ya, terima kasih banyak. Baik. Ya demikian Sobat Sentra, obrolan saya bersama Dokter David Keres, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.